Ya saudara, Sapa Jateng pada hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan. Dan saat ini Sapa Jateng episode wisata religi berada di Masjid Agung Demak. Pasti Anda penasaran di Masjid Agung Demak ini ada apa saja, kemudian sejarahnya bagaimana, pengelolaannya bagaimana, perawatannya bagaimana. Nah, langsung saja kita akan tanyakan dengan narasumber kita yang ada di samping saya, yaitu Mas Husni Mubarak selaku takmir masjid. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Mas Husni, ini kan pemirsa sekalian ini penasaran kan, karena dari pesona dari Masjid Agung Demak ini luar biasa sekali. Bahkan dari wisatawan atau pengunjung dari luar kota, dari nasional lah ibaratnya pada datang ke sini, ingin berkunjung ke sini. Sejarah dari Masjid Agung Demak sendiri ini bagaimana sih Mas? Mas Husni? Oke, baiklah. Jadi Masjid Agung Demak sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang paling besar di tanah Jawa, didirikan oleh Raden Fata serta Wali Songo pada tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Didirikan pertama kali di Demak. Dulu pertama kali namanya bukan langsung sebuah Masjid Agung Demak. Pertama nama kalinya namanya Masjid Pesantren Gelagahwangi. Masjid Pesantren Gelagahwangi. Masjid Pesantren Gelagahwangi karena dulu pertama kali Raden Fata ke sini, Bapak Talas di Demak mendirikan sebuah pesantren Gelagahwangi. Cikal bakalnya itu. Cikal bakal pesantren Gelagahwangi. Dan lalu didirikan sebuah masjid ditandai dengan Condro Sengkolo atau prasasti Lawang Beldek. Pintu utamanya masjid yang ada di tengah. Pintu utamanya masjid yang ada di tengah. Betul. Nanti kita akan lihat. Oke, yang aslinya ada di museum dan yang sekarang di tengah ini sudah diganti kuningan. Nanti bisa dilihat yang aslinya di museum. Itu sebagai Condro Sengkolo berdirinya Masjid Agung Demak. Kalau dibaca, bacaannya Nogomulat Salirawani. Artinya apa? Yang mengartikan sebuah tahun tadi 1388 Saka. Iya, jadi kalau dihitung dari pertama kali berdirinya masjid sampai sekarang usia masjid sudah 558 tahun. Luar biasa. Dan alhamdulillah masih kokoh berdiri. Dan masih digunakan sebagai tempat ibadah. Alhamdulillah, dan ini menjadi salah satu cagar budaya juga. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan kalau misalkan dari Masjid Agung Demak ini kan masyarakat banyak yang kesini berkunjung, beribadah. Tidak hanya di masjid, tapi di masjid ini juga ada beberapa titik yang biasanya dikunjungi oleh pemirsa, pengunjung sekalian. Betul. Jadi selain Masjid Agung Demak, di lingkungan Masjid Agung Demak sini ada beberapa destinasi ataupun tempat yang bisa dikunjungi. Satu yaitu ada museum, lalu ada makam Kesultanan, terus yang ketiga di sebelah sana ada perpustakaan Masjid Agung Demak. Nah, itu bisa dikunjungi untuk umum dan gratis. Iya. Mas, ini kan masih penasaran ya, kalau di museum ini sebenarnya isinya apa aja sih Mas? Oke, jadi sesuai dengan namanya, Museum Masjid Agung Demak. Jadi Museum Masjid Agung Demak ini menyimpan benda-benda bekas dari Masjid Agung Demak yang rusak, yang kapilarisasi. Berarti yang masih ori ya? Betul, masih asli. Awalnya dulu termasuk sakanya tadi yang disampaikan. Betul. Itu ya? Jadi di Museum Masjid Agung Demak ini benda-benda semuanya 98% asli bekas dari Masjid Agung Demak. Seperti Lawang Beldek tadi ada di museum, lalu ada Soko Guru, 4 tiang utama yang ada di masjid, itu yang 7 meter yang di bawah itu sudah diganti, dipotong karena kapilarisasi atau penyerapan air ke kayu, jadi rusak, lalu disimpan di Museum Masjid Agung Demak. Tapi yang ada di museum ini masih bagus kan Mas ya? Masih. Cuma biar lebih amannya. Iya betul, karena agar lebih terawat dan juga perawatannya juga khusus, Mbak Ita. Ya. Berarti agak ribet nggak untuk perawatannya? Kalau Atau secara memang punya ini sendiri ya, perawatan khusus gitu? ya, untuk perawatan khusus kita bekerja sama dengan BPJB, Badan Pelestarian Cagar Budaya. Jadi yang khusus seperti manuskrip Al-Quran yang perlu cairan khusus untuk melindunginya, itu biasanya kita bekerja sama dengan BPJB. Ada juga di sini ya berarti? Ada manuskrip, nanti ada 18 manuskrip yang bisa dilihat, tulisan tangan. Lalu terus perawatan khusus dari Soko Guru, itu juga ada nanti di coating atau lain sebagainya, itu yang khusus-khusus biasanya dengan BPJB. Kalau untuk perawatan keseharian yang ringan-ringan
itu di Takmir Masjid Agung Demak ada karyawan bagian khusus tersendiri yang menangani. Perawatannya itu berarti di museum ini adalah menyimpan benda-benda yang memang menjadi sejarah Betul. dari Masjid Masjid Agung Demak Agung ini. Demak. Ada juga nggak peninggalan dari Raden Fatah yang di dalam museum ini disimpan di sini? Iya, jadi secara khusus peninggalan Raden Fatah yang paling besar ya masjidnya, Masjid iya, Agung yang Demak. gitu. Iya. Iya, aku Kalau yang benda-benda yang khusus itu sudah kebanyakan tidak ada karena dulu ada para Makan usia. bukan selain itu karena para penjajah dulu seperti kopiahnya Raden Fatah itu ada di museum Belanda. Justru di Belanda. Justru di Belanda, wallahu alam karena dulu ada penjajahan atau apa bisa sampai sana. Mas, selain museum ini yang banyak biasanya ibu-ibu pengajian kan ada ziarah tuh Betul. ke makam. Ini makam ini biasanya banyaknya pada pagi hari, siang hari atau memang sore hari atau memang tidak tentu? Tidak tentu, Pak. Jadi rata. Para pengunjung yang ke Masjid Agung Demak dari berbagai kalangan, usia, terus bahkan mancanegara. Yang biasanya paling ramai itu di bulan-bulan sebelum Ramadan. Nah, itu biasanya para masyarakat bersiap untuk menyambut Ramadan dengan melakukan ziarah ke Masjid Agung Demak, ke makam Kesultanan. Makam Kesultanan ini ada beberapa makam, Mas. Betul. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Buat pemirsa sekalian yang Iya. mungkin masih penasaran. Jadi yang makam Kesultanan itu terdiri dari 3 bagian. Yang satu area makam Kasepuhan itu diisi makam sepuh-sepuh ya seperti Raden Fatah, Raden Patiunus dan Permaisuri dan para punggawanya. Terus yang makam utama ya. makam utama yang Kasepuhan. Terus ada yang di Cungkup. Di dalam Cungkup itu ada makam Kaneman namanya. Nah, itu diisi para Kaneman seperti Sultan Trenggono, Sunan Prawoto dan para pengikutnya. Terus di masyarakat, di lingkungan makam itu juga ada bermacam makam, seperti ada makamnya Syekh Maulana Maghribi dan para bupati juga dimakamkan di situ juga. Oke. Berarti ini pemirsa sekalian sudah memiliki gambaran Masjid Agung ini, Masjid Agung Demak ini seperti apa. Kemudian yang di museum ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Husni, isinya apa saja. Kemudian bagaimana juga dengan makam tadi juga sudah disampaikan ada 3 bagian itu ya Mas. Ya, sebenarnya masyarakat pemirsa sekalian masih penasaran. Terus perawatannya itu bagaimana, pengelolaannya bagaimana, kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, tadi kita sudah mendengar dari takmir masjid Mas Husni terkait dengan sejarah dari Masjid Agung Demak. Dan pemirsa sekalian pastinya juga penasaran perawatannya bagaimana, pengelolaannya bagaimana, mudah atau tidak sih, karena ini Masjid Agung Demak juga menjadi cagar budaya. Mas Husni, terkait dengan perawatan yang ada di lingkungan Masjid Agung Demak ini bagaimana? Ya, jadi takmir Masjid Agung Demak ini memiliki karyawan, jumlahnya 42 karyawan. 42 Jadi karyawan. betul. Jadi di setiap bagian Masjid Agung Demak, lingkungan Masjid Demak ini ada orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat. Oh, berarti khusus ya, misalkan Khusus. ada masjid sendiri, Iya. perpustakaan sendiri, Museum sendiri, makam juga sendiri. Iya, jadi hampir setiap hari dirawat dan dijaga. Jadi terjaga kebersihannya, perawatannya. Untuk perawatan khusus takmir Masjid Agung Demak itu bekerja sama dengan BPJB. Karena cagar budaya. Cagar budaya tidak dilindungi. sembarangan. Betul. Jadi cagar budaya pun dari BPJB itu menaruh atau meletakkan 1 orang untuk menjaga di sini sebagai juru pelihara. Jadi untuk perawatan khusus Memantau juga ya. betul. Perawatan khusus seperti perawatan manuskrip Al-Qur'an tulisan tangan. Itu biasanya khusus ada cairan-cairan khusus untuk melindungi agar awet seperti itu. Perlu kehati-hatian, Betul. telaten juga ya. Nggih. Mas, kalau yang tadi manuskrip kemudian juga ada soko itu tadi Nggih. yang disampaikan itu kan juga Betul. ada di museum itu juga perawatannya khusus. Khusus. Itu biasanya dilakukan berapa waktu sekali? Iya. Sebulan sekali, 2 minggu sekali atau bagaimana? Oke, jadi untuk perawatan yang skalanya besar itu biasanya 3 bulan sekali, 3 bulan. Mbak Lia. Ya, 3 bulan sekali, dan untuk perawatan yang ringan-ringan itu setiap hari. Setiap hari Setiap hari dibersihkan. kalau yang
setiap hari oleh takmir masjid sekarang. oleh karyawan. Iya, oleh karyawan. Tapi kalau yang 3 bulan sekali ini Oleh BPJB biasanya seperti itu. Ini kan yang di museum. Kalau yang perpustakaan bagaimana? Untuk Iya. treatmentnya sama nggak? Hampir sama. Jadi setiap hari dijaga, setiap hari dibersihkan, dan pengunjung kalau mau mengunjungi gratis tanpa biaya. Jadi seperti di museum, perpustakaan itu banyak sekali pengunjung dari anak muda, dari anak sekolah, semua kalangan, S1, S2, banyak yang melakukan penelitian di sini juga. Jadi Perpustakaan bukunya apa aja, Mas? banyak, Jadi Mbak. kan ini pemirsa Ya, sekalian ini apa nanti sih yang Mbak ada di Lia bisa masuk ke perpustakaan, nanti bisa lihat, baca-baca buku-buku tentang Islam, tentang sejarah masjid juga ada, dan biasanya juga yang melakukan penelitian itu hasilnya ada di perpustakaan juga, seperti itu. lengkap ya, tersimpan Insya Allah di situ lengkap. semua. Oke. Jadi kalau pemirsa masih penasaran dengan sejarahnya bagaimana, kemudian perawatannya bagaimana, kalau ingin tahu lebih jelas nanti bisa juga datang ke perpustakaan untuk melihat isinya apa saja, dan Betul. ke museum. Terkait dengan makam ini yang banyak dikunjungi oleh wisatawan maupun ini ibu pengajian ataupun jamaah lainnya gitu ya. Ya. Jadi semua kalangan biasanya Mancanegara masuk pun ke- juga. Iya, mancanegara juga ke makam. Perawatannya bagaimana, Mas? Ya, untuk makam perawatannya pun hampir sama seperti museum dan perpustakaan. Jadi setiap harinya itu ada yang pengelola, ada juru kuncinya, ada karyawan yang menjaganya. Dan juga untuk perawatan ringan setiap hari itu dibersihkan. Untuk perawatan khusus tadi bekerjasama dengan BPJB. Dan juga ketika ada urgent kejadian khusus itu kita juga langsung berkoordinasi dengan BPJB. Langsung untuk- kontak ya, karena Betul. bagaimanapun juga cagar Ini budaya usianya udah 500 tahun lebih. Betul. Setiap pembangunan pun atau perubahan bentuk itu kita harus izin sama BPJB karena ini dilindungi cagar budaya. Oke, Seperti itu, Mbak. sebenarnya Iya. Masih banyak hal yang mau saya tanyakan, dan Oke. pemirsa titik pertanyaan itu kan juga banyak. Oke, Kita silahkan. akan bahas usai jeda pariwara berikut Oke. ini, Mas. Mas, kalau tadi kan kita dari halaman, dan saat ini saudara kita sudah berada di Serambi Masjid Agung Demak. Nah, pasti penasaran. Di Masjid Agung Demak ini kan setiap bangunan pasti punya filosofi dan makna sendiri. Betul, Mbak Lia. Pemirsa sekalian pasti penasaran juga makna dan filosofi dari setiap bangunan yang ada di sini apa aja nih, Mas? Ya, Bisa Mbak dijelasin? Lia dan pemirsa. Jadi Masjid Agung Demak ini salah satu masjid yang dengan bentuk khas, unik dan khusus, tidak seperti masjid-masjid yang ada di Timur Tengah yang biasanya ada kubahnya. Masjid Agung Demak ini lebih bentuknya ke piramid susun 3, limas seperti itu. Jadi ada maknanya itu, Mbak. Susun 3 itu iman, Islam, ihsan. Dan yang paling tertinggi, 3 ini. ya, iman, Islam, ihsan. Dan yang paling tertinggi melambangkan kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada ma'rifatullah di atas itu, mustaqo. Mustoko Ya, itu mustaqo itu Jadi ada. emas, kemudian ada mustoko itu. Betul. Terus makna lain lagi nih, Mas. Ada apa? Soko guru atau tiang utamanya masjid yang ada di tengah. Itu merupakan 4 wakaf dari 4 sunan. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Tingginya, Mbak Lia, Sokonya itu soko ya. tiang utama yang ada di masjid di tengah, tingginya itu 17 meter. 17. Iya, Tapi 17 masih itu Mas. asli. Waktu zaman- Ini yang asli yang atas, Mbak Lia. yang atas. Ya, jadi yang bawah yang 7 meter diganti, diletakkan di Museum Masjid Agung Demak. Tingginya itu 17 meter, melambangkan jumlah rokaat dalam sholat sehari semalam. Iya, iya. 17 rokaat. Dan juga ada di sholat 5 waktu itu ya. betul, dijumlahkan 17 rokaat. Dan ada 4 tiang penyangga utama untuk melambangkan 4 pedoman kita. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, jadi Seperti setiap itu. bangunan itu punya makna filosofi sendiri. Kalau mungkin kalau masyarakat awam kan tidak tahu ya, paling bangunan gini-gini cuma memang bersejarah Masjid Agung Demak. Betul, Ternyata Mbak ada Lia. dari limasanya, Banyak. kemudian dari sokonya. Bahkan kemudian- yang tersirat sama yang tersurat itu lebih banyak yang tersembunyi, Mbak Lia. apa tuh yang bikin penasaran? Iya, jadi setiap kita itu sebenarnya bisa masuk ke masjid, merenung, bertafakur, melihat, oh ini maknanya apa sih? Jadi masih banyak seperti ornamen yang ada di atas. Itu Di ada dalam masjid ini ya. betul, di dalam masjid banyak sekali ornamen. Ada aqaid seket, terus ada kalimat ilahiyah, terus juga ada tulisan-tulisan yang banyak maknanya. Seperti ada kalimat yang bermakna menghadaplah sesuka kamu,
sesungguhnya kamu ditolong. Itu ada di atas Mbak Lia. Banyak sekali, ya banyak sekali makna dan filosofi yang terkandung di Pemirsa dalamnya. sekalian yang mungkin kesini, ini kan juga letaknya cukup strategis karena Betul. berada di depan persis alun-alun Alun-alun gitu Demak. ya, alun Demak. Jadi pusatnya dari situ, kemudian Masjid Agung ada di sini. Kemudian ini kan Masjid Agung Demak ini pastinya juga setiap hari banyak dikunjungi. Betul. Tapi ada momen tertentu yang memang ini peak season lah ibaratnya seperti Betul. itu. Mungkin waktu Ramadan Oke. atau ada momen-momen lain nggak? Iya, jadi untuk peziarah di makam Kesultanan itu yang ramai biasanya sebelum Ramadan. Betul Mbak Lia. Jadi sebelum Ramadan itu biasanya masyarakat berdoa dan mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan Ibaratnya berziarah. bersih-bersih diri. Betul, seperti itu. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan masjid yang menarik para wisatawan. Banyak bahkan dari mancanegara itu ke sini. Agenda rutin nih berarti. Agenda rutin, ada harian, mingguan, dan tahunan. Dan yang paling ditunggu-tunggu oleh para masyarakat itu saya garis besarkan ada 3, Mbak Lia. Satu itu acara haulnya Mbah Raden Fatah. Haulnya tiap apa Mas? Tiap 13 apa? Jumadil akhir. Iya, insya Allah di tahun ini dilaksanakan bulan Desember. Bulan Desember akhir tahun ya berarti. Betul Mbak Lia. Selain itu juga ada arak-arakan Tumpeng Songo. Tumpeng Songo. Iya, gerebek besar nanti. Gerebek besar bulan apa nih? Bulan depan, bulan Mei Juni, ya. Juni ya. Bulan Juni akan dilaksanakan Tumpeng Tumpeng Songo. Iya, itu nantikan para masyarakat Mbak Lia. Jadi nanti ada kita mengiring, yang utama itu ada 9 tumpeng besar. Itu melambangkan apa Mas? Harus 9 gitu? 9 bisa Wali diartikan Songo. sebagai Wali Songo. Jadi nanti itu diarak dari pendopo menuju Masjid Agung Demak. Dan biasanya yang dulu-dulu tradisinya itu direbutkan. Tapi mulai dari tahun kemarin tuh alhamdulillah sistemnya sudah agak bagus karena nanti dibagikan, tidak direbutkan Kalau lagi. dibagikan hampir semua kebagian. Iya, Tapi insya kalau Allah rebutan kebagian, kan ya, betul Mbak Lia. iya. Jadi ya, Biasanya serunya yang rebutan Mas. ya dan ini lebih etis gitu loh Mbak, nggak kasihan nanti ada yang Iya, terinjek-injek, ada yang pingsan. Ada anak-anak. Nah, betul kan, itu ada yang mau wanita. nyari barokahnya, Iya. tapi malah pingsan kan, ya kasihan Oh, nanti. dapatnya musibah nanti ya kalau Betul. gesek-gesekan gitu. Nanti selain itu juga yang ketiga ada itu yang dinanti para anak muda Mbak Lia. Itu ada sholawatan apa namanya? Tiap bulan ini. Tiap bulan Maulid itu ada festival Maulid Mbak Lia yang paling ditunggu para anak muda. Jadi itu nanti di Takmir Masjid Agung Demak dan juga remaja Masjid Agung Demak itu mengadakan perlombaan. Banyak sekali perlombaan. Festival gitu ya. Maulid ya itu tadi. Festival Ini Maulid biasanya yang paling diikutin ditunggu-tunggu. Dari ini apa aja nih Mas kalau ini? Ada perlombaannya Maulid yang dilombakan biasanya rebana dengan zipin, klasikan Demakan. Itu MTQ juga. gitu ada? Iya, ada pidato, MTQ, lomba mewarnai untuk anak-anak, lomba dai. Banyak Mbak Lia. Lengkap. Itu biasanya ditunggu para anak-anak muda. Iya, pasti mereka antusias sekali. Betul Mbak Lia. Jatuhnya bulan apa Mas biasanya? Ini Maulid biasanya Mbak, bulan Maulid. Ya, setiap bulan Maulid. Kemudian kalau haul tadi berarti kalau tahun ini jatuhnya di akhir Desember. penghujung tahun ya, Ya, bulan betul. Desember. Kemudian yang gerebek besar nanti kemungkinan bulan Depan, Juni. bulan Juni. Bulan Juni. Jadi ini ada 3 event besar yang menjadi catatan buat pemirsa sekalian yang Betul. mungkin mau datang ke sini langsung saja. Ini kebetulan ada event besar yang memang menjadi daya tarik tersendiri. Dan kita tahu juga bahwa tadi juga makna dari Masjid Agung Demak ini sudah disampaikan oleh Mas Khalid, kemudian Mas Husni, dan kemudian ini kan masyarakat ini kebanyakan ini antusiasnya waktu berkunjung atau berziarah, terutama ibu-ibu pengajian ya, ayo kita ziarah gitu. Nah ini ada nggak treatment dari pihak takmir masjid supaya masyarakat ini ataupun para pengunjung ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi saya jelaskan untuk pemirsa yang ingin berziarah ke makam Kesultanan atau berkunjung ke Masjid Agung Demak itu peraturannya kalau masuk ke area masjid harus menggunakan busana muslim tertutup. Jadi dimohon seperti yang kalau laki-laki pakai celana pendek itu biasanya disarankan pakai sarung sama keamanan. Jadi agar lebih terjaga lingkungan Masjid Agung Demak. Adabnya gitu. Adabnya betul. Dan untuk masyarakat yang ingin berziarah
silakan saja berziarah dengan baik. Jadi tujuannya meminta hanya kepada Allah saja, dan untuk kalau mau yang lain-lain ada bilang ngalap berkah ya, gitu. jadi ngalap berkah itu maksudnya mengharap barokah kepada Allah. Iya betul, jadi memintanya langsung kepada Allah tapi dengan lantaran para wali yang ada di sini, yang ada di makam ini. Betul, Mbak Jadi Lia. takutnya kan masyarakat semoga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Husni ini menjadi edukasi juga betul, buat pemirsa untuk sekalian. menjaga agar tidak menjurus ke kemusyrikan. Iya, betul itu intinya. Karena kalau dari Mas Husni sudah menjelaskan seperti itu, pemirsa sekalian juga sudah paham. Jadi yang dimaksud dengan ngalap berkah itu bukan berarti mencari berkah dengan ini gitu, supaya tidak menyimpang ke yang musyrik ya. Betul, Mas ya. Jadi Mbak tetap Lia. semuanya pada Allah, cuma lewat perantara seperti itu. Dan untuk yang ke makam ini juga yang paling ramai waktu Ramadan. Ya, sebelum Ramadan malah. Sebelum Ramadan. Tapi kalau anak-anak sekolah juga masih banyak ya yang banyak, sering kesini biasanya ke museum kita pandu. Kalau minta dijelaskan biasanya kita terangkan muter, terus juga ada penelitian para mahasiswa, terus edukasi selain di museum ada di perpustakaan juga. Silakan nanti masyarakat berkunjung. Kalau yang ada nggak selama ini yang dialami oleh Mas Husni dan teman-teman kendala, misalkan ada trouble atau apa itu seperti itu, ada nggak, pernah nggak dialami? Ada, sering. Untuk masalah teknis biasanya langsung ditangani oleh IT dari Masjid Agung Demak. Terus masalah-masalah ya seperti destinasi wisata yang lain, mungkin ada pengunjung yang agak bandel, diingatkan seperti suruh memakai sarung ataupun menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Betul, kita sudah mengantisipasi menyediakan tempat sampah banyak di sini untuk sampah-sampahnya nanti. Jadi alhamdulillah bersih. Kalau misalkan datang wisata religi ke sini. Tapi bagaimanapun juga bagi pemirsa sekalian yang masih penasaran dengan Masjid Agung Demak, monggo silakan datang ke Masjid Agung Demak karena di sini juga semuanya sudah disiapkan oleh takmir Masjid Agung Demak. Jadi keamanannya, kenyamanannya, kebersihannya semuanya sudah lengkap ya Mas ya. Mas Husni sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyakan, tapi karena durasi yang tidak mungkin kan. Kita akan akhiri program Sapa Jateng ini. Next time nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan Masjid Agung Demak ini. Masih banyak yang harus diulik nanti. Iya, masih banyak yang harus diulik. Matur suwun Mas Husni atas waktunya. Semoga informasi kita ini bisa memberikan edukasi dan informasi yang berharga buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen,